Halo semua, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Stella Rieska Nandira Pitaloka dengan NIM 194050106, kelas D, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai peralihan hak atas tanah melalui hibah. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik, di mana pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik yang pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kembali kepada pemilik yang semula. Dengan terjadinya akad hibah, maka pemilik sekarang dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak adanya penggantian apapun dan dilakukan dengan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Jadi, hibah adalah peralihan hak atas tanah yang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak yang lain, maka penerima tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Jadi, pengertian pasal 166 BW yang dinamakan pemberian atau hibah ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya. Pihak mana menerima pemberian itu sebagai suatu perjanjian, maka pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja, menurut kehendak satu pihak. Jadi, berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testament yang baru memperoleh kekuatan mutlak apabila orang yang memberikan benda tersebut sudah meninggal dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali. Pembahasan yang pertama mengenai unsur-unsur dan sifat perjanjian hibah. Agar dapat dikatakan tentang suatu pemberian, perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadiah belaka. Jadi tidak boleh ada suatu keharusan yang berkaitan meskipun hanya berupa naturalik verbintenis atau janji dengan sendirinya saja. Perkataan pemberian dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipakai dalam arti kata yang sempit karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di situ dinamakan pemberian. Misalnya, syarat dengan cuma-cuma yaitu tanpa pembayaran. Di sini dapat dikatakan tentang suatu formal checking yaitu hanya untuk memenuhi formalitas pemberian atau hibah. Pembahasan selanjutnya mengenai hal-hal dalam perjanjian hibah. Yang pertama ada objek. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KUH Perdata yang berbunyi hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya batal. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian hibah adalah benda yang sudah ada, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Yang kedua, larangan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1668 menyebutkan bahwa si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Maka hibah semacam itu sekadar mengenai benda tersebut yang dianggap sebagai batal. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1670 menyebutkan suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Yang ketiga, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1678 menyebutkan bahwa dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan atau karena suami istri tanpa perjanjian kawin. Pemisahan harta berarti satu harta atau harta campur. Yang keempat, berdasarkan pasal 1684 KUH Perdata, penghibahan-penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan dari bab kelima buku ke-1 KUH Perdata. Yang selanjutnya ada mengenai tata cara penghibahan.
Yang pertama, berdasarkan pasal 1682 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 dapat atas ancaman batal dilakukannya selain dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Yang kedua, berdasarkan pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun selain mulai dari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah itu sendiri atau oleh seorang yang dengan sesuatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerimakan penghibahan-penghibahan yang telah ada kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepada kemudian hari. Yang ketiga, berdasarkan pasal 1685 KUH Perdata menyebutkan penghibahan kepada orang-orang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Penghibahan pada orang-orang belum dewasa yang berada di bawah perwalian atau orang-orang terampuh harus diterima oleh si wali atau si pengampu untuk harus dikuasai oleh pengadilan negeri. Yang keempat, berdasarkan pasal 1686 KUH Perdata menyebutkan hak milik atas benda-benda yang termasuk dalam penghibahan sekalipun penghibahan itu diterima secara sah tidaklah berpindah pada si penerima hibah selain dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut pasal-pasal 612, 1613, 616 dan selanjutnya. Yang kelima, berdasarkan pasal 1687 KUH Perdata menyebutkan bahwa pemberian-pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang pada si penunjuk dari tangan ke satu ke tangan yang lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah jika penyerahan tersebut diterima oleh si pemberi atas nama si penerima hibah. Yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam pasal 1688 BW di mana suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun diharuskan karena melainkan hal-hal berikut. Yang pertama, karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Yang kedua, jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Ketiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah pada si penghibah setelah orang ini jatuh ke dalam kemiskinan. Yang keempat, hibah pada non-ahli waris diatur batasan jumlah harta atau benda atau barang yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat bagian kedua BW. Khususnya, pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitim porti, yakni pasal 913, 949, dan 920, serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kelima, adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah. Ketidakcermatan kantor pertanahan dalam menerbitkan sertifikat yang berasal dari hibah palsu seringkali terjadi karena tidak meneliti apakah hibah atas tanah dibuat oleh PPAT atau tidak. Akibatnya, berbagai sengketa tanah dengan sertifikat berasal dari hibah palsu mulai banyak bermunculan. Hibah atas tanah karena pemberi hibah memberi secara cuma-cuma awalnya tidak menjadi objek pajak, tetapi dengan berjalannya waktu ternyata hibah dilakukan untuk melakukan transaksi jual-beli terselubung untuk menghindari pajak. Maka peralihan hak melalui hibah menjadi objek pemungutan PPh atau dibayar pemberi hibah dan pemungutan BPhtB atau dibayar penerima hibah kecuali dapat dibuktikan bahwa hibah itu dilakukan kepada ahli waris langsung atau dari orang tua kepada anak kandung. Pembebasan pajak itu tidak secara otomatis tetapi harus memohon surat keterangan bebas atau SKB pajak kepada kantor KPP setempat. Di sini terdapat juga hibah wasiat, yang mana hibah wasiat hampir sama dengan hibah, tetapi penerima hibah tidak tahu dan berlaku atau terjadi peralihan hak jika pemberi hibah sudah meninggal.